Oke. Tak pernah habis hadis Sunnah Jamaah. Kata mereka harus Sunnah Jamaah, kata kita harus Sunnah Jamaah. Jadi siapa sebenarnya harus Sunnah Jamaah? Kalau Imam Ibnu Taimiyah yang menjawab, bukan Wahabi. Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan, yang memberikan jawaban di dalam kitab fatwa beliau. Menurut beliau, ahli sunnah wal jamaah itu adalah kumpulan pengikut madhab atau akidah Abi Al-Hasan Al-Asy'ari atau dengan Aba Mansur Al-Maturidi. Itu daripada Imam Ibnu Taimiyah sendiri dalam beberapa ungkapan kata-kata di dalam kitab Al-Fatawa. Sebab kalau alasan mereka karena kita ingin kembali kepada akidah salaf, ini dua orang ulama besar ini daripada ulama salaf. Mereka bukan daripada khalaf. Satu. Kalau memang yang kita ingatkan akidah yang bersambung silsilahnya kepada baginda Nabi, inilah akidah yang dibawa oleh mereka. Salah silanya bersambung kepada baginda Nabi dan juga kepada para sahabat. Dua. Pada saat kita mengulas tentang perpecahan umat kepada 72 kepada 73 kelompok, wasal tatap tariku umat ala salasin wasabi'in, dan umatku akan berpecah belah kepada 73 kelompok, kesemuanya masuk neraka kecuali satu. Pada saat kita ditanya kelompok yang mana, yang satu yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok ahli sunnah, kelompok yang selamat. Jadi Nabi kita bersabda, ma alaihi ana wa ashabi, itu adalah kelompok yang berpedoman kepada kehidupanku, syariatku, akidahku, dan juga dengan para sahabat-sahabat. Jadi Nabi kita bagikan jawaban yang jelas, ma'anai ala ashabi, ikut cara hidupku dan juga dengan hidup para sahabat. Itulah kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Jadi dengan kita kembali kepada prinsip atau kepada akidah, pada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang imaniyah, Islamiyah, aqaid yang perlu kita imani dan juga yang perlu kita semak di dalam benak hati kita masing-masing. Terserah apakah dengan kita membaca kitab hadis atau juga kitab-kitab khusus yang hanya semata-mata membahas tentang masalah al-aqaid atau akidah ahlussunnah wal jamaah seperti al-i'tiqad yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, atau dengan kitab-kitab yang seumpamanya. Allah. Tapi kalau kita membanding-bandingkan antara Salafi atau Wahabi dengan Syiah yang ada di tempat kita, kalau Wahabi yang turunnya itu cuma dalam bab tasybih dengan tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tasybih menyerupakan, tajsim memperbentuk, macam ni Allah duduk, macam ni Allah bersemayam, macam ni duduk berselat, tu mentajsim atau mentasybih. Sementara kalau dengan Syiah, teruknya Syiah itu daripada berbagai aspek. Pertama tentang Al-Quran itu sendiri, yang menurut mereka Al-Quran kita ini tidak lengkap. Yang kedua tentang taqiyah, berpura-pura menipu kita. Yang kedua dengan mut'ahnya, Al-Quran mengatakan famanit tagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang yang mengharapkan atau menginginkan hubungan antara laki perempuan selain daripada nikah dan milkul yamin, itu tergolong dalam kumpulan yang melampau. Mut'ah itu nikah bukan, dan juga milkul yamin itu juga bukan. Sebab kalau dikatakan nikah, dia tidak ada tawarus, tidak ada waris mewaris. Kalau terpisah tidak ada iddah. Bahkan ulama jumhur mengatakan mut'ah itu adalah zina. Dan itu yang paling menggiurkan pemuda-pemudi kita. Jadi kenapa mereka maukan Syiah atau akidahnya terus semacam apa, mencerca bahkan mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasul, sebab berpeluang malam nanti dengan siapa, minggu depan dengan siapa. Bahkan perempuan kadang-kadang tiap waktu, tiap malam boleh dengan pasangan-pasangan yang berbeda-beda, dibayar 300 RM 3 malam, dibayar 500 RM 3 hari misalnya. Nanti lepas 3 hari kontraknya habis, cari lagi pasangan yang lain. Itu tuh di UTM Skudai lebih daripada 1.300 orang. Di UAE pun juga ramai, di UU di mana-mana banyak mereka.
supaya kita tahu tentang peranan Syiah. Bagaimana nanti kesudahannya? Tengok dengan serius sekarang ini. Syiah kalau pada itu berpuasa kita akan kena sembelih. Macam juga kalau pada itu dengan puasa salat tidak wahab yang ekstrim, yang tidak ekstrim, insyaallah khair saja. Yang ekstrim, tawasul, syirik. Orang syirik kafir, orang kafir bono. Kena bono kalau pada kekuasaan itu teralih kepada mereka. Padahal yang mereka katakan syirik tadi itu masih terdapat panjang lebar pembicaraan daripada ulama. Kalau tidak ikut kepada pendapat yang mengatakan boleh, bahkan dianjurkan pun, ikutlah dengan pendapat aku mungkin betul, tapi tidak mustahil juga salah. Begitu juga pendapat anda salah, tapi mungkin saja betul. Begitu prinsip ulama-ulama kita dahulu. Terakhir, sebelah sini ada Allah